Okay, thank you. Thank you. Okay. Pun
Kalau misalkan ada yang kalau ke sekolah itu menggunakan transportasi jasa ojol, dalam hal ini seringkali dikatakan itu Grab, itu mungkin bawa helm tersendiri, sehingga helm itu dalam kondisi yang bersih, baik, tidak pernah digunakan orang lain. Kemudian dalam hal perilaku, diharapkan selalu menggunakan jaga jarak. Jaraknya yang ideal itu minimal 1 meter, lebih dari 1 meter bagus. Kemudian mohon maaf, ini anak-anak kayaknya di luar ada sedikit suara ya Pak Titus ya. Nah, yang kebetulan di area SMP Petra ini ada pembangunan, sehingga mungkin kalian juga ikut mendengarkan suara yang bising. Mudah-mudahan tidak menjadikan suatu masalah. Yang berikutnya tadi jaga jarak minimal diharapkan 1 meter. Kemudian yang berikutnya tidak berjabat tangan. Jadi salam dalam hal ini menggunakan etika yang baik, tidak berjabat tangan pun nggak apa-apa dengan mengangguk atau dengan menempatkan tangan ke dada sebelah kiri, itu bagus. Kemudian kalau gitu ya, kalau aktivitas di luar diharapkan mandi dulu sebelum kontak dengan keluarga. Baiklah anak-anak, ini keterbatasan waktu, mohon bisa memperhatikan dengan cukup seksama sehingga apa yang Pak sampaikan bisa tepat dipahami. Panduan umum pelaksanaan sekolah baru. Nah, ini terkhusus di SMP Petra Malang. Yang pertama, cek suhu tubuh, baik itu guru, karyawan, siswa, siswi, khususnya SMP Petra Malang. Dan bersyukur sudah memiliki, jadi itu sudah disiapkan. Kemudian waktu belajar dikurangi, baik guru maupun karyawan, juga siswa, sehingga diharapkan waktu istirahat itu cukup untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Kemudian pengaturan shift agar tidak terlalu penuh dengan kapasitas lebih yang dapat mencegah penularan COVID tersebut. Dan yang berikutnya menggunakan masker, jadi wajib menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya mengatur asupan makanan, diharapkan membawa alat perlengkapan sendiri sehingga itu lebih aman. Kemudian yang berikutnya di SMP Petra sudah ada tim yang mudah-mudahan nggak terjadi, tetapi dalam hal ini sudah terantisipasi, ada tim yang berada di lingkungan sekolah dari guru-guru yang ada. Kemudian cuci tangan sudah disiapkan, itu wajib dilakukan, sudah disiapkan di depan. Kemudian dalam hal ini kebersihan selalu terjaga. Jadi ada petugas yang siap setiap saat membersihkan, harapannya itu virus tidak terjadi di area SMP Petra Malang. Dalam hal ini, seluruh pegawai dan siswa hidup bersih sehat sesuai dengan protokol kesehatan, maka harapannya itu terhindar dari semua yang kita khawatirkan. Kemudian yang berikutnya, aturan yang harus ditaati, yaitu jaga kebersihan tangan, jangan menyentuh wajah, terapkan batuk dan bersin yang baik, yaitu dengan cara ditutup. Kemudian berikutnya, bagi Anda kalian semua yang memang memiliki gejala gangguan pernapasan, maka kenakanlah masker yang sesuai dengan standar, tetapi yang tidak bergejala, gunakan masker yang biasa, tidak masalah. Dalam hal ini karena masker yang memiliki standar itu selain harganya lebih mahal, tetapi juga keterbatasan.
Kemudian aturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa SMP Kristen Petra Malang, yaitu untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak. Itu anak-anak, ya. Yang bisa Pak Gus sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami sehingga tidak terjadi, dan harapannya kalian semua, anak-anakku sekalian, termasuk wali murid semuanya, dampingi anak-anaknya dalam kegiatan MPLS di SMP Petra Malang. Mudah-mudahan anak-anakku semua kalian dalam kondisi yang sehat hingga pada akhirnya nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Pak Gus akan menyampaikan yaitu dalam menyambut era new normal di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP Kristen Petra Malang, di mana ini Pak Agus sampaikan sesuai dengan panduan kesehatan COVID-19 tahun 2020. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana di dalam era new normal atau yang biasa disebut tatanan kehidupan baru, maka di dalam kehidupan yang kita alami saat ini pasti mengalami perubahan. Untuk mengatasi risiko ini, yaitu yang disebut wabah COVID-19, maka kita punya keyakinan bisa mengatasinya. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kemudian di dalam syarat untuk new normal, pencegahan di sekolah telah ditetapkan, yaitu dengan menjaga jarak fisik, kemudian disiapkan fasilitas untuk mencuci tangan, kemudian juga etiket penerapan pernapasan dalam hal ini, maka diharapkan penggunaan masker dengan baik. Dalam hal ini, harapannya bahwa kalau kita mengikuti semuanya itu, maka diharapkan untuk penyebaran yaitu masuk adanya virus itu bisa dikendalikan. Dalam hal ini di khususnya SMP Kristen Petra Malang dan juga Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, guru dan seluruh karyawan di SMP Petra Malang ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Harapannya semua itu adalah demi kebaikan warga SMP Kristen Petra Malang. Kemudian dalam hal ini, kalau nanti di dalam pemerintah sudah menyatakan bahwa new normal itu sudah bisa diberlakukan, karena melihat yang terakhir, daerah yang dinyatakan zona hijau itu yang mestinya boleh masuk. Tetapi ada usulan dari panitia untuk penanganan COVID zona kuning, karena banyak hal keluhan dari wali murid, orang tua, itu bisa dimasukkan dengan menggunakan protokoler yang benar. Cuman saat ini belum ada keputusan yang pasti. Dalam hal ini, kalau itu terjadi, maka ini anak-anak supaya di dalam penerapan new normal ini bisa berjalan dengan baik, yaitu siapkan masker, kemudian hand sanitizer. Di sini di sekolah sudah disiapkan sabun cair, tisu. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk peralatan makan diharapkan bisa membawa sendiri dalam kondisi
alat makan itu dalam kondisi yang steril sehingga dinyatakan netral terhadap pengaruh virus. Kemudian bagi mereka yang memang menjalankan ibadah, ini kalau misalkan yang beragama Muslim, diharapkan membawa perlengkapan ibadah. Kalau laki mungkin menggunakan sajadah sebagai alas, kemudian yang perempuan mukena. Kemudian kalau misalkan ada yang kalau ke sekolah itu menggunakan transportasi jasa ojol, dalam hal ini seringkali dikatakan itu Grab, itu mungkin bawa helm tersendiri, sehingga helm itu dalam kondisi yang bersih baik, tidak pernah digunakan orang lain. Kemudian dalam hal perilaku, diharapkan selalu menggunakan jaga jarak. Jaraknya yang ideal itu minimal 1 meter, lebih dari 1 meter bagus. Kemudian mohon maaf, ini anak-anak kayaknya di luar ada sedikit suara ya Pak Titus ya. Nah, yang kebetulan di area SMP Petra ini ada pembangunan, sehingga mungkin kalian juga ikut mendengarkan suara yang bising. Mudah-mudahan tidak menjadikan suatu masalah. Yang berikutnya tadi jaga jarak minimal diharapkan 1 meter. Kemudian yang berikutnya tidak berjabat tangan. Jadi salam dalam hal ini menggunakan etika yang baik. Tidak berjabat tangan pun nggak apa-apa, dengan mengangguk atau dengan menempatkan tangan ke dada sebelah kiri, itu bagus. Kemudian kalau gitu ya, kalau aktivitas di luar diharapkan mandi dulu sebelum kontak dengan keluarga. Baiklah anak-anak, ini keterbatasan waktu, mohon bisa memperhatikan dengan cukup sama sehingga apa yang Pak sampaikan bisa tepat dipahami. Panduan umum pelaksanaan sekolah baru. Nah, ini terkhusus di SMP Petra Malang. Yang pertama, cek suhu tubuh, baik itu guru, karyawan, siswa, siswi, khususnya SMP Petra Malang. Dan bersyukur sudah memiliki, jadi itu sudah disiapkan. Kemudian waktu belajar dikurangi, baik guru maupun karyawan, juga siswa, sehingga diharapkan waktu istirahat itu cukup untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Kemudian pengaturan shift agar tidak terlalu penuh dengan kapasitas lebih yang dapat mencegah penularan COVID tersebut. Dan yang berikutnya menggunakan masker, jadi wajib menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya mengatur asupan makanan, diharapkan membawa alat perlengkapan sendiri sehingga itu lebih aman. Kemudian yang berikutnya di SMP Petra sudah ada tim yang mudah-mudahan nggak terjadi, tetapi dalam hal ini sudah terantisipasi, ada tim yang berada di lingkungan sekolah dan guru yang ada. Kemudian untuk cuci tangan sudah disiapkan, itu wajib dilakukan, kebersihan selalu terjaga. Jadi ada petugas yang siap setiap saat membersihkan, harapannya itu virus tidak terjadi di area SMP Petra Malang. Dalam hal ini, seluruh pegawai dan siswa hidup bersih sehat sesuai dengan protokol kesehatan, maka harapannya itu terhindar dari semua yang kita khawatirkan. Kemudian yang berikutnya, aturan yang harus ditaati, yaitu jaga kebersihan tangan, jangan menyentuh wajah, terapkan batuk dan bersin yang baik, yaitu dengan cara
ditutup. Kemudian berikutnya, bagi Anda kalian semua yang memang memiliki gejala gangguan pernapasan, maka kenakanlah masker yang sesuai dengan standar, tetapi yang tidak bergejala, gunakan masker yang biasa, tidak masalah. Dalam hal ini karena masker yang memiliki standar itu selain harganya lebih mahal, tetapi juga Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Suaranya hilang. Benar, Pak. Belum. Yes, tes. Cek. Tes, udah dengar. Tes.
Tes, ini naik aja. Apa? Naik, sudah. Sembilu yang dulu Tes, 1. Sudah ya. Sudah Pak? Sudah lagi? Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan dan menerima kebiasaan kita bersama. Halo, Ya, terima kasih Pak Pri yang telah memberikan kesempatan yang kedua, karena tadi keterbatasan waktu anak-anak, dan kami mohon maaf terkhusus juga pada wali murid yang ikut mendampingi. Dalam hal ini aturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan siswi SMP Kristen Petra Malang, yang pertama adalah jaga kebersihan tangan. Dalam hal ini bersihkan dengan sabun apapun, karena informasi yang terakhir bahwa virus itu dengan sabun apapun dalam kurun waktu yang nggak lama itu sudah mati. Jadi dalam hal ini gunakan aturan yang dicuci, yaitu telapak tangan dan kemudian punggungnya rata. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan dalam kondisi tangan yang masih belum bersih, sebisa mungkin hindari untuk menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemudian yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Caranya tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk atau bersin. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain tisu, yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi dalam hal ini usahakan tisu yang barusan dipakai itu tidak jatuh di sembarang tempat. Kemudian yang keempat, bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, masker itu adalah tergolong masker yang agak khusus, tetapi untuk yang tidak memiliki gejala apapun cukup menggunakan masker yang non-medis, mengingat bahwa masker yang berstandar medis itu jumlahnya terbatas, dari segi untuk pembiayaan lebih mahal. Kemudian untuk yang berikutnya anak-anak, yang kelima, selalu gunakan jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Lebih jauh dari itu maka akan dinyatakan lebih baik. Kemudian jaga jarak juga dikenal dengan istilah yang sudah seringkali di mana-mana di sekitar kita pada saat kita jalan, yaitu physical distancing,
kita dilarang untuk mendatangi kerumunan. Jadi diharapkan kita tidak bergerombol dalam alasan apapun. Jadi untuk minimalisir kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Jadi harapannya itu dengan alasan apapun tidak bergerombol. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan isolasi mandiri, anak-anak. Bagi Anda yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam batuk, pilek, nyeri, tenggorokan sesak napas, diminta secara sadar dan sukarela untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi dalam hal ini tidak harus ke rumah sakit, tetapi diharapkan bisa mengobati sendiri, yaitu di rumah. Yang berikutnya, jaga kesehatan. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur. Diharapkan pada pagi hari itu sinar matahari yang cukup baik, tetapi diharapkan tidak terlalu lama, jadi sudah cukup agak panas, itu bisa berteduh kembali. Kemudian usahakan makanan yang dikonsumsi itu bergizi. Jadi sehingga dapat meningkatkan imun. Kemudian olahraga yang ringan dan istirahat yang cukup. Tadi sudah aku sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran itu skalanya dikurangi dengan harapan bahwa istirahat cukup, maka daya tahan imun selalu terjaga. Demikian anak-anakku sekalian dan wali murid yang mendampingi yang kami hormati. Harapannya kalau kita mematuhi semua yang ada tadi, kegiatan belajar mengajar relatif aman dapat dilakukan sehingga terhindar dari virus yang memang sangat menakutkan. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada kurangnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik anak-anak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus tentang new normal, tatanan baru dan bagaimana kita bersama memahami tentang pembelajaran jarak jauh, kehidupan new normal di sekolah kita SMP Kristen Petra Malang ini. Sebelum kita tutup, ada tambahan dari Bapak Titus Permadi yang akan menyampaikan beberapa hal untuk kita semuanya. Kami persilakan Pak Titus. Terima kasih. Benar ya? Halo, benar ya? Belum, Pak. Sudah? Sudah, cukup. Ya, itu Pak. Ya. Oh, sudah ya? Oke. Baik, memang kayaknya harus pakai headset ini. Kalau nggak pakai headset, kalah suaranya. Saya mau tampilkan dulu yang umum. Ya. Yang umum.
Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Oke. Ya. Ini materi kita ini merupakan yang dikeluarkan oleh dari pedomannya ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti materinya ada, bisa diambil ya. Bisa di-download sendiri tentang COVID-19. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan bahwa selama COVID ini, pandemi khususnya zona-zona merah, pembelajaran berlangsung di rumah. Tidak muncul ini slide berikutnya ini. Bentar. Tidak muncul. Bentar. Ya, ini aja wis. Ini mungkin kelihatan ya. Selama COVID, pembelajaran dilangsungkan dari rumah. Nah, tujuannya apa? Supaya hak anak tetap dalam belajar itu terpenuhi. Ya. Semua satuan pendidikan juga terlindungi. Selain itu juga mencegah penyebaran dan penularan COVID itu di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan itu ya siswa, ya guru, jangan sampai semua tertular. Nah, semua memikirkan ini, ada dinas pendidikan, kepala satuan pendidikan, pendidik sendiri, peserta didik atau siswa, orang tua juga harus memikirkan. Jadi memang ini bukan hanya di sekolah kita, semua. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Jadi kalau ada yang mungkin, waduh kok pengen sekolah seperti biasanya. Nah, itu masih kita terkait dengan seluruh Indonesia. Bukan hanya Indonesia, dunia. Jadi memang ini kasus ini bukan di sekolah kita aja, jadi harap dimaklumi. Kalau seandainya anak-anak merasa ini libur panjang, nah salah itu. Ya, justru kesempatan kita untuk banyak belajar itu. Bukan hanya mengandalkan di sekolah, tapi banyak belajar dari rumah. Nah, ini ada suratnya. Keselamatan, kesehatan, lahir, batin, itu harus dipikirkan. Kepala sekolahnya, siswanya, gurunya, warga sekolah itu harus dipikirkan. BDR, belajar dari rumah. Nah, selain itu sebetulnya prinsip-prinsipnya ini memberi kesempatan belajar yang bermakna. Siswa dengan belajar lebih banyak ya. Kesempatan belajar lebih banyak, jamnya di rumah harusnya itu lebih panjang. Bukan kesempatan untuk libur, wah enak. Karena kita akan berlangsung kemarin yang sudah menjalani 3 bulan, 4 bulan, kita akan berjalan 1 semester ke depan. Ya, jadi akan lebih banyak belajar di rumah, kecakapan hidup bagaimana tentang pandemi ini harus dipelajari betul-betul, sehingga semua makin memahami bahwa pandemi itu menyeluruh seluruh dunia ya. Pandemi ini terjadi dan memang kita tidak inginkan, tapi harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Ya. Nih, aktivitas juga bisa BDR itu bisa bermacam-macam tergantung daerahnya. Hasilnya nanti bagaimana? Hasilnya harus mendapat umpan balik. Ya. Jadi harapannya anak-anak itu aktif. Makanya ketika belajar, nanti kita juga akan belajar tentang Google Classroom, harus aktif. Kalau tidak aktif, siapa yang rugi? Ya siswanya sendiri. Karena yang belajar kan siswa. Guru pun sebetulnya juga belajar, tapi berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah, ini ya. Semua harus belajar dengan jarak jauh atau online. Nanti kita lihat bahwa kendala-kendala bukan hanya kita. Jadi kalau
selama ini bilang alasan kendala sulit sinyal. Nah, nanti kita akan lihat apakah daerah lain tidak sulit sinyal. Nah, tapi mereka mampu mengatasi itu, ya. Orang tua juga berperan. Nih, yang mouse-nya mana ini? Ya, nih. Di rumah orang tua juga berperan. Kenapa? Karena hari-harinya anak-anak akan berada di rumah bersama orang tua, bersama adik, kakak. Ya. Nah, orang tua sangat berperan di sini. Guru dari jauh fasilitator. Nah, yang memikirkan sebetulnya bukan hanya murid. Nah, nih, dinas pendidikan, tapi kita nggak memikirkan ke sana, ya. Siapa ya yang coret-coret ya? Tolong jangan dicoret-coret dulu. Ya. Dinas pendidikan juga memikirkan. Kepala satuan juga memikirkan ini, tapi kita lebih jauh tidak membahas ini, tapi kita akan membahas lebih jauh tentang gurunya juga ini, pendidiknya. Ya. Guru mau tidak mau akhirnya juga belajar. Ya. Guru akhirnya belajar juga supaya apa? Peserta didik mendapat ilmu yang sesuai dalam situasi yang seperti ini. Sehingga guru-guru apa? Membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak. Guru harus memikirkan itu. Menghubungi guru juga menghubungi orang tua. Bagaimana rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak. Guru juga memikirkan bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya. Guru harus menjelaskan materinya, mengusahakan untuk bisa tanya jawab, dan lain sebagainya. Memberi soal, latihan-latihan, supaya apa? Anak didik bisa mengerti dan memahami. Jadi kalau ada anak didik, ada siswa yang tidak aktif, yang rugi itu siswanya sendiri. Ya. Beruntunglah kalian yang aktif, yang mau untuk menggunakan fasilitas yang ada, menggunakan dengan segala keterbatasan, mau berusaha untuk belajar, ya. Karena ilmu itu kita bisa dapatkan dari berbagai hal. Jadi kalau yang merasa santai, nanti jangan kaget kalau akan ketinggalan dengan teman-temannya yang rajin belajar. Nah, di sini pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, itu benar. Jadi kalau rajin nanti pasti hasilnya tidak akan terbohongi, ya. Tuh. Bila tatap muka dengan guru, maka guru berkoordinasi dengan orang tua. Kenapa? Situasinya masih berbahaya. Kalau ada sakit seperti yang di Mergosono sampai di lockdown, malah kita tidak bisa kemana-mana nanti. Jadi kita harus saling menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Nah, berikutnya, nih peserta didik. Nah, itu akan juga menyiapkan buku-bukunya, perangkatnya, alat tulisnya. Nah, itu harus disiapkan semua. Jangan sampai hanya kalau mau belajar, kalau di kelas kan sama. Oh, gurunya ngomong, dicatat. Nah, jangan disimak. Orang mencatat, itu daya tangkapnya akan lebih besar dengan mencatat. Orang mencatat daya tangkapnya lebih besar dibanding hanya mendengar. Ya. Tuh. Ajak orang tua. Jadi memang peranan peserta didik di rumah, ada orang tuanya berperan. Kenapa? Karena sangat berpengaruh, tinggal di rumah, orang tua juga berperan. Ayo nak belajar, ayo bangun. Malah ya kalau orang tua yang membiarkan anaknya tidur, nah ini yang siswanya yang harus, saya kok nggak dibangunkan ya, saya mau belajar. Ya. Kesempatan belajar kalian masih panjang, nanti kami ini guru akan menjadi tua dan kalian akan menjadi besar, dewasa, generasi penerus bangsa ini. Kalau kalian malas-malas, bagaimana nanti kita berjuang dengan bangsa lain, berjuang dengan orang lain, ya? Itu yang harus dipikirkan. Nah, aktif dalam diskusi dengan guru. Bagaimana caranya? Nah, guru sementara mengusahakan supaya anak-anak mudah mengakses semua bahan, semua materi, dan itu semua bisa diakses secara mudah, dan kalau bisa memungkinkan anak-anak belajar online maupun offline.
Jangan lupa ada selesaikan tugas guru. Ya. Kalau tugas guru tidak diselesaikan, guru tidak bisa memperkirakan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Misalnya perkalian harusnya belajar 10 kali 10, ya, mulai 1 kali 1 sampai 10 kali 10, kalian sudah pelajari. Nah, ketika ditanya tidak mengerti, tidak ada diskusi. Nah, sementara yang aktif ini juga tanya, saya kok susah menghafalkan, bagaimana caranya? Nah, karena ada keterlibatan kita diskusi ketika kelas daring, itu akan memudahkan guru memantau. Oh, anak ini pemahamannya sampai sini. Harusnya ditambahkan hal-hal ini supaya makin mengerti. Ya, orang tua juga yang hari-hari di rumah akan mendorong anaknya belajar. Kalian kalau seandainya orang tua lupa, kalian ingatkan, saya minta dibangunkan pagi supaya saya bisa belajar, supaya saya bisa mengikuti ketertinggalan saya. Nah, ya, tuh. Yang berikutnya tuliskan rencana kegiatan belajar. Nah, ini jangan lupa. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diakses nanti, itu dicatat. Itu merupakan tambahan daya ingat dari otak kita. Itu menolong kita untuk mengingat-ingat. Ya, ini berikutnya. Orang tua ini ada menyepakati, oh ya cara belajar saya anak saya akan begini, makanya saya harus mendorong. Ya, mungkin selama ini pakai WA, mungkin waktu yang SD. Ya didorong, harus dikerjakan nak. Cepetan dikerjakan, jangan sampai ketinggalan. Dan itu dikomunikasikan dengan sekolah. Kalau nanti kita belajar dengan Google Classroom, harus dikerjakan dengan Google Classroom. Masuk kita bisanya cuma WA saja. Ya, masuk kita tidak mau maju. Ibarat perkalian, masa kita cuma bisa kali 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3. Kita tidak ingin 5 kali 5, 7 kali 8, atau 1000-an. Nah, ya. Sementara orang lain sudah belajar ke sana. Nah, nanti orang tua juga akan memastikan anak didiknya siap mengikuti pembelajaran, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran. Dan ini semua ada ketentuannya ini. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kemarin disampaikan juga oleh Pak Rekso, menunggu keputusan bagaimana. Kemarin yang sudah ini merupakan keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, semua terkait. Ya, jadi memang ada, ini panduannya ada, mereka membuat jadwal, schedule. Ya. Kemarin Pak Rektor menyampaikan kita masih belum berani. Kalau kalian sempat menyimak atau membuka websitenya sekolah yang kemarin tampil, itu di sana sudah dimuat bagaimana Pak Rektor juga mewanti-wanti, kita masih zona merah, belum berani mengadakan secara tatap muka. Ya. Nih. Pemerintah memang mengadakan tahun keajaran tetap berlangsung Juli, ya Juli berlangsung. Makanya kita lakukan hal ini daring. Ya. Pembelajaran zona kuning, oranye dan merah dilarang, nih dilarang. Jadi jangan sekali-kali kalian, waduh saya pengen sekolah aja rame-rame. Sebetulnya dilarang, merah ya, apalagi Malang, Surabaya, zona merah semua. Tuh, ya. Kira-kira itu dari pemerintah. Nah, kita mau sekarang bagaimana dengan kondisi kita? Kondisi kita yang di Petra. Nah, kita akan lihat ini. Ya. Ini saya pengen full screen sebetulnya. Oh, bisa. Ya. Nah, ini ya. Ini PJJ yang di SMP Kristen Petra di tempat kita. Nanti kita bagaimana? Nah, kita menggunakan tool namanya LMS Google. LMS singkatan dari Learning Management System punyanya Google. Kenapa punya Google? Ya, HP kemarin sudah disampaikan, HP Android yang kita pakai itu buatan Google. Memang dulu ada penciptanya yang membiayai Google, dan Google membuat Classroom juga ada fasilitas. Nah, kalau ada fasilitas, kenapa kita tidak pakai? Kenapa tidak kita gunakan? Ya. Waduh, ada WA. Nah, justru itu kita mau maju lagi selangkah. Kita menggunakan Google Classroom. Nah, ini kita lihat ya.
bahan ini sementara disimak dulu. Nanti kalau ada yang tanya boleh di-chat, nanti bisa diambil download ya. Kalau yang penting, nah lebih bagus dicatat memang, supaya nanti tidak akan lupa. Kelebihannya, settingnya itu mudah. Guru-guru juga membuat kelas itu mudah. Hari ini kita buat kelas 10 bisa, ya 10 kelas. Misalnya nanti ada mata pelajaran IPA, IPS, TKN, Bahasa Jawa. Hari ini kita bikin bisa, ya. Nah, tanpa install. Jadi kalau kalian tahu ada Edmodo, ada apa lagi namanya model. Nah itu nanti belajarnya lebih rumit. Tapi kita mau yang simple dulu. Kalau kita sudah kuasai, bolehlah kita melangkah lebih jauh ke sana. Nah, tanpa install LMS, ya, pakai kode. Kenapa? Kita nanti diundang anak-anak diundang pakai kode oleh walinya, atau nanti bisa dicantumkan beberapa sudah dibuat oleh gurunya. Kodenya tinggal masukkan ke kelas, ya. Masuk langsung, masukkan kode, langsung masuk kelas. Nah, bisa juga gurunya langsung mengundang pakai email. Makanya kalau siswa-siswanya kemarin di presensi diminta supaya punya email. Itu hukumnya wajib. Ya. Kalian tidak ingin sekolah tanpa ada bahan yang bisa kalian pelajari. Nah, caranya apa? Ada caranya, bikin email. Nanti kita akan masuk di kelas. Ya, kalau tidak ada email, kalian tidak bisa belajar apa yang kalian pelajari nanti. Ya, bikin email ya, khususnya yang belum punya. Kelas 8, 9 ternyata ada yang belum punya email. Kelas 7 minta tolong kalau tidak bisa bikin email, minta tolong ayahnya, ibunya, tolong bikinkan email. Ya, harus itu. Ya. Kalau nggak bisa email, nah kalian tidak akan punya bahan untuk materi belajar. Hari ini kita presensi dan besok masih menggunakan Google Form yang tadi, yang ada kodenya HTTPS s.id/selasa/bawah apa yang kita lakukan ini apa Pak? Bukan pelajaran apa? MPLS ya, MPLS 2020. Nah, itu ya, sampai lupa ya. Itu presensi kita itu. Tapi nanti berikutnya, kalian presensi tidak begitu lagi. Kalian untuk presensi harus masuk kelas. Kalau tidak masuk kelas, nah itu berarti tidak bisa absen. Bolos dianggap. Ya. Jadi harus diusahakan yang lain, aplikasi-aplikasi lain bisa dihapus dulu sementara. Sampai aplikasi Google Class-nya, satu aja itu. Google Classroom-nya itu terinstall, diusahakan. Ya. Kalau tidak ada, bisa pakai laptop. Hemat efisien dan waktu, tidak perlu download. Ya, langsung di dalam. Kalau ada gurunya kasih PowerPoint, bisa dilihat di dalam. Gurunya kasih video, videonya juga tidak besar-besar. Nanti gurunya mengusahakan supaya kecil videonya, supaya bisa diputar di Google Classroom. Ya, kalian bisa putar langsung di sana, tidak usah keluar-keluar, langsung di dalam Google Classroom. Nah, tugas bagaimana? Apa ditulis? Nanti ada di dalam. Kalian tidak usah butuh tugas, nggak butuh kertas maksudnya, nggak butuh kertas paperless, ya, langsung dikerjakan. Waduh, kalau suruh nulis, suruh apa? Gurunya suruh gambar, bagaimana mengerjakan? Gambar bisa difoto langsung masuk Google Classroom, ya. Laporannya nilainya nanti juga gurunya nilainya melalui Google Classroom. Kalau gurunya bisa melihat hasilnya langsung dinilai keluar, ya. Nggak usah bingung-bingung. Waduh, enggak ada jarak. Wah, enggak, kita enggak terpengaruh jarak kalau sudah online. Mampu, yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Kenapa? Kita di dalam kelas, nanti secara maya kita juga bisa berkomunikasi. Kita bisa saling chat kayak di sini, ya. Kalau mungkin ada yang belum terbiasa dengan chat, kalau punya Facebook bisa chatting. Kalau WA bisa komen-komen semacam itu, di grup WA bisa komen-komen, nah semacam itu. Di Google Classroom juga ada, ya. Terus diskusi online kita bisa lakukan di sana. Penugasannya, kalau ya, suara ya, mau putus, nggak apa-apa ya. Dilanjutkan dulu. Penugasannya nanti ditugaskan online, mungkin gurunya hari ini kalian lakukan ini mungkin ya. Kalau pas waktu langsung online, nah siapa tahu ada yang tidak ikut online. Apa yang harus dikerjakan? Gurunya akan memasukkan tugas itu di kelas tugas.
Di kelas tugas di dalam sana ditulis. Nah, kalian harus rajin buka. Nanti pertama buka Google Class-nya. Nanti ada kita langkah-langkahnya ada juga. Membuka kelasnya, di dalamnya ada tugasnya. Siapa-siapa pesertanya kita juga tahu di kelas itu. Ya. Terus datanya kalau kita pakai Google Classroom tidak akan hilang. Datanya tersimpan semua. Jadi tidak ada alasan. Saya belum ngumpul. Kalau sudah ngumpul, saya lupa ngumpul apa belum? Tanya gurunya, Bu, saya sudah ngumpul belum? Ada, tidak akan hilang. Gurunya juga tidak akan kehilangan datanya. Kalau gurunya tanya, nama ini kok belum ngumpul? Loh sudah, mana buktinya? Nanti gurunya bisa tanya. Buktinya tidak ada, berarti memang muridnya belum ngumpul. Gitu. Jadi kita ada tanggung jawab dari murid ke guru sama-sama bertanggung jawab di dalam kelas itu. Penyimpanan data terpusat, jadi kita tidak perlu khawatir hilang. Sumber daya efisien, praktis, dan cepat. Ya, bisa berbagi informasi. Misalnya kita berbagi, video ini bagus, nah kita share. Ya, tugas ini bagus, kita bisa langsung share juga di kelas. Gitu. Ya, berikutnya. Tuh, berhenti. Enggak, anunya ini PowerPoint-nya berhenti. Bentar ya. Nah, nih, tampilan menunya. Nah, nanti yang mau install harus masuk ke Play Store, cari namanya Classroom. Ya, Classroom nanti tampilannya seperti ini. Google Classroom, langsung diinstal. Tidak besar kok ini. Ya, tidak besar. Nah, setelah diinstal, nanti kita masuk ke 9 titik di sana. Ya. 9 titik. Nah, nanti terinstalnya sebelah kanan seperti sebelah kanan ini. Ya. Sebelah kanan ini Google Classroom di antara aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Di sini ada Classroom, ini slide, fitur. Nah, satu ini aja, yang penting ini. Slide kalau cukup bagus juga diinstal, ya. Siapa tahu dibutuhkan. Terus ada lagi apa ini sebelahnya slide ini? Oh. Ya. Begitu kita klik Classroom, kita akan membuka seperti ini. Nah, nanti di dalam Google Classroom ada tanda tambah. Enggak bunyi, Pak. Ya, enggak bunyi. Mana mungkin semua. Ini dengan unmute, Pak. Klik, Pak. Ya. Sudah? Oh ya, sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah. Ya, ada tanda tambah. Tanda tambah. Nah, kalian klik di sini, nanti kita akan, begitu diklik, akan ada muncul ini. Join atau create. Kalian tidak usah create, ini guru-guru nanti yang bikin. Nah, kalian join. Menggema ya. Nah, kalian join, masukkan kodenya yang dikasihkan guru. Apa kodenya? Nanti ada 7 digit, itu dimasukkan di sebelah sini. Ya, ini dimasukkan. Nanti di enter pakai ketik pakai HP bisa. Makanya kita buat LMS yang paling mudah supaya anak-anak bisa mengerjakan dan melakukan di rumah. Nih, setelah dimasukkan, kita akan nggak mau. Nah, ini setelah kita masukkan kode, nah, nanti akan muncul semacam ini. Ya. Di dalam kelas, kita akan bisa lihat ada tampilan semacam ini. Ini yang pertama kita bisa lihat. Nanti presensinya, guru akan membuat di sini. Nah, ini.
presensi. Kalian akan presensi di sini. Ya. Kalau kalian nggak masuk kelas, kalian tidak akan bisa presensi. Ini makanya harus rajin-rajin masuk kelas. Jadi nanti tidak ada alasan saya tidak pernah presensi, saya bisa presensi. Nah, buktinya itu tercantum di sini. Kalau kalian tidak klik, tidak absen, tidak akan terdata. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lihat lagi ya. Di dalam ini ada di atas ini ada indikator merah. Apa tandanya bahwa di dalam kelas ada sesuatu pembaruan bisa macam-macam. Ada temannya yang komen, ada tugas yang disampaikan guru, ada presensi yang harus diisi, macam-macam. Ketika diklik akan muncul semacam ini. Garis 3 ini diklik muncul semacam ini. Kelas yang kalian ikuti. Ya. Jadi nanti ada IPA di sini, mungkin kelas IPA, IPS, kelas apa, banyak di sini macam itu yang kalian ada di dalamnya. Itu indikator merah, itu diklik muncul semacam ini. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam kelas yang ini yang kanan. Ya. Ini di dalam kelas ini ada yang komentar atau tugas guru misalnya semacam ini. Tugasnya ngapain? Ini misalnya. Ini kelihatan enggak ya? Nih. Misalnya, jangan lupa, ini ada catatan dari gurunya ini. Jangan lupa. Nah, setelah masa MPL selesai, lanjut dengan tugas. Apa tugasnya? Ini kita bisa baca. Ini di dalam kelas ya. Kalau di luar kelas kita tidak akan bisa baca ini. Satu, mengerjakan materi tema 1, misalnya membuat gambar ikan, membuat presensi. Ini jadi kayak ini tadi presensi. Nah, terus di bawah-bawahnya ini presensi yang sudah selesai. Nih ya. Kalau kalian nggak masuk, misalnya sama gurunya di jadwal hari Senin aja. Kalian masuk Selasa, ketinggalan, kalian bisa klik. Makanya tanya gurunya, absennya itu diberikan sampai kapan? Ya. Dalam komennya bagaimana? Ini ada kelas komen, kalian bisa komentar, tanya, jawab di sini. Itu namanya di bagian stream. Nah, stream ini kalian bisa komen, banyak. Kayak kalau pernah Facebook ataupun WA ada komen-komen di bawahnya. Nah itu. Kita lihat juga di bawah di sampingnya stream. Ada kelas work. Kalau bahasa Indonesianya tugas kelas. Nah, tugas kelas ini adalah tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa. Ketika interaksi mungkin supaya bagi yang tidak masuk itu tetap tidak ketinggalan dengan tugas. Nah, sama gurunya ditaruh di kelas work sini. Ya. Nih. Sehingga anak-anak bisa mengerjakan. Sebelahnya ada people. Apa itu people? People atau anggota. Itu setiap siswa yang ada di dalam kelas itu. Kalian bisa lihat nama-namanya. Siapa saja. Terus emailnya apa? Itu ada tercantum di situ. Nah, kita coba lihat ya. Tapi kayaknya mau putus ini. Nanti kita sambung lagi. Kurang hasilnya akan tidak seperti yang diharapkan. Nah, yang saudara ya, ini mereka di bawah sementara berjuang cari sinyal supaya mereka belajar. Masa kita yang di kota yang istilahnya wifi tetangga. Kalau kalian nggak mau minta tetangga, sebenarnya kalau kalian mau bisa dikasih itu. Saya mau belajar berapa jam, paling 2 jam ya.
Kalau kalian punya duit bisa ke warnet, ya. Warnet kalau punya duit. Kalau enggak ya cari sinyal. Kelurahan rumahnya Pak Titus itu ada, sana sinyal juga besar gitu. Ya. Tanjung juga ada. Nggak tahu yang di daerah-daerah mana, Mergosono pasti ada juga itu. Karena kelurahan punya fasilitas gratis dari pemerintah, punya wifi. Ya. Nih, itu daerah jumlah siswa rela naik bukit demi belajar online. Nih, ketika usaha tidak akan pernah mengecewakan hasil, ya, itu yang akan terjadi. Kalian mau berusaha, hasilnya pasti juga maksimal. Kalian arah-arahkan, kalian tinggal, nah gurunya nanti yang kecewa, ya, gurunya yang kecewa. Ini jangan sampai kita sama-sama saling belajar, gurunya belajar memberikan yang terbaik seperti tadi, berusaha walaupun di dalam toren, walaupun di bawah menara, tetap menyampaikan materi. Kalian juga sebagai siswa sama-sama untuk bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hasilnya sebetulnya tidak bisa seperti yang kita harapkan ketika kita tatap muka, tapi paling tidak mendekati ke sana, ya. Itu. Terima kasih. Ini websitenya Pak Titus. Kalau kalian mau kunjungi di sana, ada gambar antariksa di sana. https://permadi. Ya, ini juga pakai Google juga sebetulnya. Kalau yang ekstra nanti bisa belajar sama-sama membuat website. Yang lalu kelas 8, kelas 9 bisa membuat blog. Ya, ini membuat website. Kalau yang ini beda lagi. Materi kalian bisa ambil di sini. http://2.g.g/pjj/tetra. Jadi yang Pak Tito sampaikan ini tadi kalian bisa ambil di sini, ya. Banyak belajar Google Classroom-nya tadi, bagaimana kalau lupa banyak bisa kalian ambil di sini. Ya. Itu dari saya kembalikan ke Pak Pri. Pak Pri. Materi bisa beda tulis ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah. Itu Pak, nggak kelihatan Pak. Yang paling rajin teman saya itu Adit. Paling rajin lihat itu. Mencatat. Makan dari screenshot. Nah, gimana mau dicatat? Ceng nih tadi itu. Masih di mute Pak. Aduh, 10 menit lagi. Sudah. Pak, masuk ya suara saya? Ya, masuk Pak. 3 hari terus. Ya, baik anak-anak. Sudah dengar suara saya? Ya. Apa tadi dia udah Dengar suara saya Pak? Terus? Nggak dengar Pak? Dengar. Bisa Pak. Coba Pak. Ya, halo? Oh, anak dengar Pak? Dengar ya? Ya. Kita sudah ada tambahan tadi untuk materi kita tentang Google Classroom. Nanti kita akan paling tidak memakai itu yang lebih mudah dalam pembelajaran nanti sudah MPLS selesai. Tapi tetap akan dipandu oleh sekolah bagaimana cara masuk, membuat, dan cara mengerjakan kalau memang
anak-anak masih belum paham, bisa langsung japri atau nanti SMS ke Pak Titus atau ke guru wali kelas sehingga bisa terus belajar. Itu yang bisa disampaikan oleh Pak Titus. Kita akan akhiri kegiatan MPLS kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa melihat jadwal yang kemarin. Untuk jadwal hari ini sudah selesai. Saya akan melihat acara selanjutnya adalah penutup yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Tapi perlu diingat kembali anak-anak beberapa hal. Yang pertama, ketika anak-anak suara kurang jelas Pak ya. Iya. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, mungkin koneksinya saja. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ketika ada masalah dalam Zoom kita ini dan seterusnya, Anda bisa chat di Zoom itu, tetapi resmi, dalam arti resmi bahwa jangan Anda menulis chat yang sembarangan. Chat itu gunanya untuk informasi-informasi penting, bukan japri dengan teman-teman yang lain. Memakai bahasa yang baik, tidak bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku begitu ya, sehingga bisa jelas. Karena semua chat yang ada, yang sudah kalian tulis itu terekam semua oleh sekolah. Jadi tolong anak-anak yang menulis, tulislah memakai bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk besok tetap seperti biasa akan dibuka. Nanti mungkin anak-anak bisa langsung membuka Zoom-nya. Nanti menunggu operator dari sekolah, hostnya, supaya diperhatikan sekali lagi aturan-aturan main di dalam MPLS maupun pembelajaran untuk seterusnya. Nah, sebab itu perlu diperhatikan untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda mengikuti, jangan gambar fotonya itu yang ditampilkan akan kelihatan kalian mengikuti atau tidak, karena ada gambar yang tidak bergerak. Nah, kemudian kamu meninggalkan acara itu, bisa saja terjadi karena fotonya tidak bergerak atau gambarnya tidak bergerak, hanya foto saja. Nah, tadi ada beberapa yang tampilan foto saja. Ketika mau akhir baru masuk kelihatan. Nah, tolong diperhatikan itu semua. Jadi tetap mengikuti dengan baik sampai selesai. Baik anak-anak, itu informasi untuk besok. Akan lebih baik lagi. Kita akan akhiri di dalam doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Dipersilakan Bu Yuli. Oke, sini. Doa di sini aja. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dari segala kegiatan kami dari pagi hingga siang hari ini.
Bapa yang baik, kiranya Engkau tetap menuntun langkah kaki kami hingga besok kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, oke. Hei. Masih ada 3 menit. Kita foto. Masih ada 3 menit. Kita foto bentar ya. Ya. Yang Yang kemarin fotonya sudah diupload di web, tapi belum semua videonya karena komputernya ada beberapa, videonya baru digabung hari ini. Ya, kita foto dulu. Silakan dibuka. Ada Billy, Wira, Yera, Chelsea, Natasha, Monica. Sebentar. Ya, sebentar. Oke, sudah. Tes. Tidak ada gambarnya, Pak. Karena lo duluan. Tidak kono loh. Bentar, belum. Sudah, Pak. Gambar anu maksudnya, gambar. Oke, PowerPoint ya. Ini sudah? Halo, sudah? Halo, sudah, Pak. Ya, Pak. Adik pangan. Tes. Sudah? Sudah ya? Ya. Sudah. Kita lanjutkan. Dengar ya? Halo? Halo, Pak. Sudah, Pak. Untuk Suaranya Pak. nah, nanti di dalam kelas yang ini ada tema-tema gurunya akan membuat KD1, KD2, KD3, dan KD4. Nah, ini yang harus dilihat. Rajin-rajin melihat tugas kelas atau kelas work. Ya. Nah, di sana diklik, dikerjakan ya. Nanti diklik ada kerjakan di sana. Suruh apa? Nah, kalau ada video ditonton ya. Jangan jangan hanya dilihat aja presensi, kalian nggak mengerti. Yang ketinggalan materi nanti kalian juga nanti ya. Ada presensi dikerjakan, ada tugas-tugas lain itu terdapat di dalam classwork atau tugas kelas. Yang berikutnya adalah people ini adalah orang-orang atau teman-teman kalian yang ada di dalam kelas ya. Ini gurunya, guru ini bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 1 ya. Guru bisa lebih dari 1. Ini classmate atau teman anggotanya. Nah, ini di bawah ini ya. Ini siapa saja yang ada itu tercantum di bawahnya semua. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai materi ini, kalian dalam membuat nama email ataupun emailnya boleh bebas, tapi namanya yang jelas. Delta, kalian nggak tahu nih siapa Delta, no? Nah, contohnya yang bagus adalah seperti ini, Jessica Aquila, namanya jelas, Jeviniar, Kakung, karena ini juga menjadi data nanti ketika tersimpan di drive, itu tidak akan hilang dengan nama yang jelas. Kalau kalian nggak memberi nama yang jelas, gurunya juga bingung. Ini muridnya apa bukan ini, atau liar ini, ya bisa. Nanti gurunya kalau bingung malah dikeluarkan kalian dari kelasnya, ya bisa. Masa namanya Geta, masa namanya Pupipau, siapa itu Pupipau? Saimokit, nggak ada yang kenal itu, ya. Temannya sekelas juga nggak ada yang tahu itu Saimokit. Nah, yang bagus adalah contohnya Jessica Aquila, Jeviniar, Kakung Tambuti, namanya jelas. Orang tua sudah kasih nama susah-susah, nah kalian rubah-rubah. Ya nanti kalau mau rubah, kalau kalian punya anak, kalian rubah yang lucu-lucu, enggak apa-apa. Ya, nah ini Satria Ardianto Wibowo, Selina Mana, Susan, nah itu ya.
Berikutnya lagi adalah nih, contohnya ketika diklik terjadi penugasan. Nah, ini. Contohnya lagi diklik toh, ada tugasnya, nilainya 100 gurunya. Kalau dikerjakan semua nilainya 100. Apa tugasnya? Silahkan buka lampiran di bawah ini, ambil kertas misalnya ya, ambil kertas dan buat gambar ikan. Ya, kalian disuruh gambar ikan, gambar aja apa yang dilakukan gurunya. Suruh moto, suruh puisi, bikin aja puisi. Nggak usah WA, nanti gimana caranya? Kumpulkan gambar tersebut, nah ini, dengan memfoto, kalau ini diminta foto. Kalau bikin video, nah klik di sini. Attachment ini lampirannya, ya. Baru kalian kirim. Ya. Isinya apa? Kita lihat sebelah ini, isinya kalian bisa lakukan dengan attachment adalah kalian bisa membuat nih foto, bisa. Tugasnya difoto, bisa, ya. Bisa direkod video, bisa. Nih. Nah ini yang nggak ada di WA malah bisa bikin dokumen, kalian buat dokumen di sini bisa. Bisa slide, bisa. Ya. Excel bisa, PDF bisa. Ini justru di anu tidak ada di WA. Drive-nya langsung, linknya kalau kalian punya link langsung diklik bisa. Upload juga langsung bisa di sini. Ya. Langsung. Ya. Cara kirim tugas begitu. Nanti, nah, kalian tambahkan tadi di sini setelah tambah-tambah attachment di sini kalian submit atau kirim, kalian komentar. Ini tugas saya Bu, ini tugas saya tentang IPA Pak. Nah, ini bisa kalian komentari tambahan, ya, untuk penugasan. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai kirim, nanti dapat nilainya di sini 100. Oh, berarti sama gurunya tugas kalian dinilai 100. Kalau 80, wah berarti nilainya cuma 80. Ada yang diperbaiki 60, atau mungkin sama gurunya dikembalikan, tidak ada nilainya. Gurunya biasanya ngasih catatan diperbaiki, masih ada yang kurang. Nanti ada komentar di bawahnya ini, ya, komentar di bawahnya ini nyambung. Ya. Masih ya berarti belum keluar nilainya, kalian harus perbaiki. Apa yang diminta gurunya biasanya ada catatannya di sini. Ya. Jadi kerjanya tidak asal-asalan. Asal-asalan pokok bikin. Nah, gurunya kalau nggak terima dengan yang kalian kerjakan dikembalikan, kalian malah bikin lagi, ya, capek-capek. Nih, itu tugas yang kalian kerjakan. Yang berikutnya, nah ini tantangan guru kita di sini. Nah, tidak seperti yang ada. Ini yang di daerah ini, ya. Guru-guru sampai cari sinyal bawa meja, bawa anu keluar. Supaya demi apa? Demi murid-muridnya bisa belajar dengan baik. Demi murid-muridnya bisa menerima materi yang harus disampaikan. Ini cari sinyal ini. Cari internet loh ini, ya. Di bawah tower ini. Gurunya ini online. Ini kalau guru daring di rumah ngapain ini? Ini di bawah toren. Oh, ibunya suruh bersihkan airnya kotor, suruh Nah, nih. Kita bisa lihat nih. Ya. Kalau kerja di ini tadi yang di bawah tower, kalau ini toren di rumah ini, ibunya, istrinya minta airnya kotor harus bersihkan, padahal jadwal mengajar sementara harus berlangsung. Dia terpaksa masuk ke dalam toren. Ini ada beritanya ini. Di Dream Koid, ya, yang Tenanan ini. Nah, ini gurunya berusaha supaya ini berlangsung, karena ini akan berlangsung bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau semester ke depan. Nah, murid-muridnya bagaimana? Ini perjuangan yang di daerah. Mereka di daerah ingin juga belajar, ya, ingin belajar, sementara cari gunung, menelusuri bukit demi sinyal. Ini. Cari sinyal-sinyal di daerah, mereka belajar, mau melihat, mau mengerjakan. Ada yang di sini bawa buku mencatat. Jadi kalau kita di sini
Ada kesulitan sinyal Pak? Iya, kalau kalian di dalam rumah ya sulit, harus mau keluar sulit, cari di kelurahan sulit cari di RW, ya. Kalian harus berusaha. Kita enggak bisa bantu kalau kalian sendiri, dari kalian enggak ada usahanya, ya. Kalian misalnya dari siswa kesulitan sinyal, nah kita tugas kan sudah kita buatkan di dalam Google Class. Kesulitan sinyal, kalian nggak mau usaha untuk cari sinyal karena tugasnya ada di dalam kelas. Sementara kita nggak bisa bertemu, bagaimana cari tugas? Kalian nggak kerjakan. Nah, yang rugi kalian sendiri. Nanti terakhir kalian mau kerjakan semua langsung jadi satu. Nah, hasilnya nggak maksimal, tidak seperti yang diharapkan. Gurunya juga sebetulnya berharap kalian mau, kalian hanya akhirnya karena numpuk semua, kalian mengerjakannya asal-asalan. Biasanya begitu kalau sudah numpuk, tidak maksimal. Ya, jangan sampai itu terulang supaya apa yang kita pelajari bisa maksimal. Sementara pelajaran yang kita dapat, kalau kemarin kita sudah lihat jadwal, satu hari berapa mapel? Paling 2, ya. 2 mapel, nggak sampai 3. Kalau mungkin kita tatap muka kan kita bisa 7, 8. Kita garing begini paling 2 mapel, jadi harapannya maksimal. 2 mapel pun kalian bisa kerjakan maksimal, bisa lakukan dengan baik. Bagaimana bisa tercapai kalau kalian sendiri 2 mapel saja tidak mau mengerjakan? Nah ya, hasilnya akan tidak seperti yang diharapkan. Nah, yang buat yang sudah rajin bagaimana? Terus lakukan. Jangan mau ketinggalan dengan daerah ya. Ini mereka di daerah sementara berjuang cari sinyal supaya mereka tetap belajar. Masa kita yang di kota yang istilahnya wifi tetangga. Kalau kalian nggak mau minta tetangga, sebetulnya kalau kalian mau bisa dikasih itu. Pak, saya mau belajar. Berapa jam? Paling 2 jam ya. Kalau kalian punya duit bisa ke warnet ya. Warnet kalau punya duit. Kalau enggak ya cari sinyal. Kelurahan rumahnya Pak Titus itu ada, sana sinyal juga besar gitu. Ya. Tanjung juga ada. Nggak tahu yang di daerah-daerah mana, Mergosono pasti ada juga itu. Karena kelurahan punya fasilitas gratis dari pemerintah, punya wifi. Ya. Nih, itu daerah sejumlah siswa rela naik bukit demi belajar online. Nih, ketika usaha tidak akan pernah mengecewakan hasil, ya itu yang akan terjadi. Kalian mau berusaha, hasilnya pasti juga maksimal. Kalian arah-arahkan, kalian tinggal, nah gurunya nanti yang kecewa, ya gurunya yang kecewa. Nih jangan sampai kita sama-sama saling belajar, gurunya belajar memberikan yang terbaik seperti tadi, berusaha walaupun di dalam toren, walaupun di bawah menara, tetap menyampaikan materi. Kalian juga sebagai siswa sama-sama untuk bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hasilnya sebetulnya tidak bisa seperti yang kita harapkan ketika kita tatap muka, tapi paling tidak mendekati ke sana, ya. Itu. Terima kasih. Ini websitenya Pak Titus. Kalau kalian mau kunjungi di sana ada gambar antariksa di sana. https://id/permadi. Ya, ini juga pakai Google juga sebetulnya. Kalau yang ekstra nanti bisa belajar sama-sama membuat website. Yang lalu kelas 8, kelas 9 bisa membuat blog. Ya, ini membuat website. Kalau yang ini beda lagi. Materi kalian bisa ambil di sini. http://dg.pjj/PJJ/Tetra. Jadi yang tadi saya sampaikan ini tadi kalian bisa ambil di sini. Ya, banyak belajar Google Classroom-nya tadi bagaimana, kalau lupa banyak bisa kalian ambil di sini. Ya, itu dari saya kembalikan ke Pak Pri. Pak Pri. Tak tulis ya. Tak tulis ya. Udah dikit, udah tadi. Terima kasih Pak. Sudah. Itu Pak, nggak kelihatan Pak. Yang paling rajin itu teman saya itu Adit. Paling rajin lihat itu. Mencatat. Mencatat itu. Makan dari screenshot. Nah, gimana mau dicatat?
Masih ada sih udah ngosuin. Mana cek nih tadi itu. Yona. Mantap, pindah. Sarapan pagi. HP-nya ini udah cepet. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak Pri masih terkonek. Halo? Ada yang mau tanya? Iya, Pak. Tes. Halo? Ya, Pak. Halo. Ya. Lina bener. Masih di mute, Pak. Aku 10 menit lagi. Dah. Pak. Masuk ya, selesai ya? Ya, masuk, Pak. 3 hari, Bel. Ya, baik anak-anak. Kita dengar suara saya. Ya. Apa tadi yang udah bisa Dengar suara saya, Pak. Bisa dengar, Pak? Dengar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba, Pak. Ya, halo. Oh, anak dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Kita sudah ada tambahan tadi untuk materi kita tentang Google Classroom. Nanti kita akan tidak memakai itu yang lebih mudah dalam pembelajaran nanti sudah MPLS selesai, tapi tetap akan dipandu oleh sekolah bagaimana cara masuk, membuat, dan cara mengerjakan. Kalau memang anak-anak masih belum paham, bisa langsung japri atau nanti SMS ke Pak itu atau ke guru wali kelas sehingga bisa terus belajar. Itu yang bisa disampaikan oleh Pak Titus. Kita akan akhiri kegiatan MPLS kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa melihat jadwal yang kemarin. Ya. Untuk jadwal hari ini sudah selesai. Kita akan lihat acara selanjutnya adalah penutup yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Tapi perlu diingat kembali anak-anak beberapa hal. Yang pertama, ketika anak-anak suara kurang jelas, Pak ya. Ira. Gimana? Sudah jelas? Dengar. Jelas, Pak. Dengar ya? Mungkin koneksinya saja. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ketika ada masalah dalam Zoom kita, ini dan seterusnya, Anda bisa chat
di Zoom itu, tetapi resmi, dalam arti resmi bahwa jangan Anda menulis chat yang sembarangan. Chat itu gunanya untuk informasi-informasi penting, bukan japri dengan teman-teman yang lain. Memakai bahasa yang baik, tidak bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku begitu ya, sehingga bisa jelas. Karena semua chat yang ada, yang sudah kalian tulis itu terekam semua oleh sekolah. Jadi kalau anak-anak yang tulislah memakai bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk besok tetap seperti biasa akan dibuka. Nanti mungkin anak-anak bisa langsung membuka Zoom-nya. Nanti menunggu operator dari sekolah hostnya supaya diperhatikan sekali lagi aturan-aturan main di dalam MPLS maupun pembelajaran untuk seterusnya. Oleh sebab itu perlu diperhatikan untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda mengikuti, jangan gambar fotonya itu yang ditampilkan akan kelihatan kalian mengikuti atau tidak, karena ada gambar yang tidak bergerak. Nah, kemudian kamu meninggalkan acara itu, bisa saja terjadi karena fotonya tidak bergerak atau gambarnya tidak bergerak, hanya foto saja. Nah, tadi ada beberapa yang tampilan foto saja. Ketika mau akhir baru masuk kelihatan. Nah, tolong diperhatikan itu semua. Jadi tetap mengikuti dengan baik sampai selesai. Baik anak-anak, itu informasi untuk besok akan lebih baik lagi. Kita akan akhiri di dalam doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Dipersilakan Bu Yuli. Oke, sini. Doa di sini aja. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dari segala kegiatan kami dari pagi hingga siang hari ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau tetap menuntun langkah kaki kami hingga besok kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, masih. Masih ada 3 menit kita untuk. Masih ada 3 menit. Kita foto bentar ya. Ya. Yang kemarin fotonya sudah diupload di web, tapi belum semua videonya karena komputernya ada beberapa, videonya baru digabung hari ini. Ya, kita foto dulu. Silakan dibuka. Ada Billy, Wira, Yera, Chelsea, Natasha, Monica. Buka dulu sebentar. Ya, sebentar. Oke, sudah. Kita tinggal 2 menit ini. Nanti setelah ini nyambung lagi, mungkin ada beberapa info ya. Oke, sudah. Aca, user, Frankie. Ya. Oke, ya. Kita foto screenshot yang pertama. 1. Screenshot yang kedua. Oke. Nah, gaya sekali lagi. Tampilkan wajahmu yang bagus. Yang ganteng. Gantengnya mana gantengnya? 1,
2, 3. Ya. Sudah. Oke, cukup. Ya, habis ini putar ya, kita buka lagi. Ya, ini baru bebas boleh ya. Bebas. Nah, kalau pas serius jangan diganggu nanti chatnya itu. Yang penting-penting kalau biasakan itu nanti ya. Begitu juga nanti di kelas sama. Ketika gurunya chat, teman-temannya japri aja. Kalau enggak bikin kelas sendiri boleh. Nah, kasihan nanti teman-temannya itu yang sementara serius menyimak nanti ketinggalan ini di atasnya. Tinggal 1 menit. Oh ya, yang presensi jangan lupa. Di mana dia? Presensi nih ya, yang ada tugas untuk performan sementara ke WA guru ini harusnya ke Google Class itu ya. Saya boleh minta nomornya wali kelas 7. Gitu ya. Ini ada yang chat di chat. Kenapa Pak? Oh, chat ada yang tanya. Pak, ntar putus disambungkan lagi ya. Iya.